Namun ternyata gerakan Romi itu membuat Ernie terbangun dari tidurnya, dan ketika dia bangun dia melihat ada parang di sampingnya, lantas Ernie merasa kaget dan dia marah kepada sang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa, kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Bengkulu, di mana ada seorang istri yang sedang hamil tua, yang harus berakhir naas di tangan suaminya sendiri sampai-sampai janin yang ada di dalam perut sang istri dipaksa keluar oleh sang suami. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran langsung aja kita ke ceritanya. Ernie Susanti merupakan seorang perempuan yang berusia 31 tahun, dia tinggal di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Tidak terlalu banyak diceritakan tentang latar belakangnya, namun yang pasti diketahui Ernie ini memiliki paras yang cukup cantik, dan dia sudah menikah pada sekitar tahun 2016 dengan seorang pria yang bernama Romi Sepriawan yang berusia 30 tahun. Semenjak mereka berumah tangga hubungan mereka terlihat cukup harmonis, dan dari hasil pernikahannya mereka sudah memiliki seorang putri yang masih kecil. Dan di tahun 2019 Ernie ternyata sedang mengandung anak keduanya. Kondisi ekonomi mereka di saat itu bisa dikatakan cukup pas-pasan, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang tidak jauh dari kediaman kakaknya Ernie yang tidak disebutkan namanya. Hubungan mereka sangatlah baik bahkan mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama, dan semua itu terlihat dari beberapa foto yang beredar di sosial medianya. Namun ternyata Ernie ini di depan keluarganya atau di depan orang sekitar serta teman-temannya, dia ini seperti terlihat baik-baik saja dan jarang sekali mengeluhkan permasalahan yang dihadapinya. Padahal nyatanya selama ini dia kerap sekali menyembunyikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya kepada orang tua maupun orang-orang sekitarnya, karena dia tidak mau aib keluarga atau aib suaminya itu tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Dari suasana rumah tangga yang tadinya harmonis kini berubah menjadi ketegangan, hari-harinya pun dipenuhi dengan pertengkaran, dan semua itu bermula ketika Ernie mulai merahasiakan isi handphonenya, dengan mengunci handphonenya menggunakan password. Sang suami yang sebelumnya tidak pernah mencurigai apapun dari istrinya, kini dia mulai merasa ada yang aneh dan dia bertanya-tanya, kenapa istrinya ini harus mengunci handphonenya dengan password, seperti ada yang dirahasiakan. Rasa curiga dan penasaran itu mulai mengganjal di hati Romi, hingga pada suatu malam ketika Ernie sedang memasak di dapur, Romi menghampiri sang istri dan dia bertanya tentang handphone Ernie yang memakai password, dan apa yang sedang dia sembunyikan. Ernie yang terkejut dia pun menjawab dengan cukup tenang, dengan berkata tidak ada apa-apa. Namun ternyata jawaban itu tidak membuat Romi puas, dan justru Romi merasa tersinggung. Namun di saat itu Ernie tetap tidak mau menjelaskan tentang alasannya, mengapa dia menggunakan password di handphonenya, dan dia juga tidak memberitahukan passwordnya tersebut kepada Romi suaminya. Dan di saat itu Romi memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan tersebut. Hari demi hari pun terus berlalu, sedangkan Romi yang semakin tidak bisa menahan rasa curiganya ketika dia melihat Ernie yang sedang sibuk dengan handphonenya. Ketika itu dia sempat berpikir apakah istrinya selingkuh? Bahkan di saat itu dia sempat berpikir juga kalau anak yang dikandung oleh istrinya itu bukanlah anaknya Romi. Dan semenjak pada saat itu mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat, suara teriakan mereka sering sekali didengar oleh para tetangga, dan bahkan para tetangga tidak jarang juga mendengar suara tangisan dari Ernie. Dan hal ini pun terjadi hampir setiap malam, para tetangga di saat itu mulai saling berbisik, mereka mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Ernie dan Romi. Namun meskipun penasaran, para tetangga tidak berani mencari tahu lebih dalam dan tidak berani untuk terlalu mencampuri urusan rumah tangga dari Romi dan Ernie. Lalu singkat cerita pada tanggal 21 Februari tahun 2019, di saat itu mereka kembali cekcok. Namun di saat itu emosi Romi sudah mulai memuncak sampai membuat Romi menjadi kesal, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Namun selain dia ingin menenangkan diri, ternyata dia juga kepikiran untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada sang istri, dengan berniat menghabisi nyawa dari istrinya itu dengan menggunakan sebilah parang. Sementara itu di sisi lain, sang istri sedang beristirahat menenangkan diri setelah percekcokannya dengan sang suami. Namun di balik itu ternyata di saat itu Romi memutuskan untuk meminjam parang kepada tetangganya, dan tetangga yang tanpa ada rasa curiga sedikit pun, langsung meminjamkan parang tersebut kepada Romi.
Setelah Romi mendapatkan parangnya, Romi pun kembali ke rumahnya. Namun di saat itu dia tidak langsung mengeksekusi istrinya, karena tiba-tiba dia berpikir kembali untuk melakukan aksi kejinya itu tentang segala kemungkinan yang akan terjadi jika dia melakukan hal keji itu kepada istrinya. Kemudian Romi pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk meletakkan parang tersebut begitu saja di atas kasur. Dan tanpa disadari oleh Ernie, Romi pun tidur persis di sebelah parang yang tadinya akan digunakan oleh Romi untuk menghabisi istrinya sendiri. Namun ternyata gerakan Romi itu membuat Ernie terbangun dari tidurnya, dan ketika dia bangun dia melihat ada parang di sampingnya, lantas Ernie merasa kaget dan dia marah kepada sang suami. Melihat sang istri yang marah, seketika emosi Romi kembali memuncak. Dia tidak terima dengan kemarahan sang istri itu. Di saat itu terjadilah pertengkaran hebat yang membuat keduanya tidak mau mengalah. Hingga pada akhirnya Romi pun gelap mata, dan tanpa berpikir panjang Romi pun langsung mengambil parang tadi, lalu dia mengarahkan parang itu kepada istrinya dengan penuh emosi. Lalu Romi menarik tubuh sang istri dan langsung menggorokkan parang itu ke bagian leher sang istri. Ernie di saat itu tidak melawan mengingat kondisi dia yang sedang hamil besar. Jangankan melawan, untuk bergerak saja dia sulit, dan dari aksi mengerikan yang dilakukan oleh suaminya itu, sampai membuat Ernie terbujur kaku dengan dipenuhi cairan merah. Romi yang masih belum puas, dia malah melanjutkan aksinya dengan membelah perut istrinya yang sedang hamil besar tersebut, padahal dalam waktu dekat istrinya itu akan melahirkan. Entah apa yang ada di pikiran Romi. Setelah dia berusaha membelah perut istrinya, pada akhirnya Romi pun berhasil mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan istrinya, dan dia langsung mengangkat janin yang berjenis kelamin laki-laki. Namun ajaibnya anak yang dikeluarkan itu berhasil selamat, sementara sang ibu tewas seketika. Kemudian Romi menggendong buah hatinya dan dia sangat bahagia, kemudian dia membersihkan anaknya itu dari cairan merah yang menyelimuti tubuh anaknya. Lalu kemudian dia meletakkan bayi itu di karpet yang ada di ruang tamu rumahnya. Lalu Romi pun berlari keluar rumah dengan sambil berteriak minta tolong. Seketika teriakan itu membuat semuanya keluar dari rumah mereka dan langsung mendekat ke arah suara minta tolong tersebut. Lalu Romi meminta tolong kepada kakaknya Ernie, dan ucapan minta tolong Romi itu seakan menggambarkan kalau dia tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan kakak Ernie yang mendengar perkataan tersebut, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar, lalu dia langsung saja pergi menuju rumah Ernie. Begitu para warga beserta kakaknya Ernie masuk TKP, mereka di sana melihat jasad Ernie yang sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan, lehernya terpotong, perutnya terbelah. Dan betapa terkejutnya para warga ketika melihat adanya buah hati Ernie dan Romi yang baru saja lahir yang tergeletak di karpet ruang tamu rumahnya. Dan salah satu warga pun kemudian melaporkan kejadian ini kepada ketua RT serta pihak kepolisian. Ketika orang-orang mulai sibuk menuju ke rumah Ernie, Romi yang merasa ketakutan tiba-tiba di saat itu dia memilih untuk melarikan diri, dan orang-orang pun belum menyadari kalau Romi ini kabur, karena mereka hanya fokus kepada Ernie. Ketika mereka menemukan tubuh Ernie di dalam kamar, di saat itulah mereka menyadari kalau Romi sudah kabur dari kediamannya. Lalu di sisi lain polisi yang di saat itu sudah menerima laporan tersebut mereka langsung datang ke TKP, kemudian polisi mulai bertindak, sedangkan jenazah Ernie dan juga buah hatinya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Di samping itu para polisi yang lain mengerahkan pasukannya untuk segera mencari Romi. Namun Romi yang merasa tidak tenang, kemudian dia berpikir untuk menyerahkan diri, dia di saat itu langsung datang kepada pihak kepolisian yang masih ada di TKP. Lalu ketika Romi datang dengan wajah yang penuh dengan penyesalan, para warga pun berteriak histeris dan polisi langsung mengamankan Romi, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membawa Romi ke kantor polisi. Padahal kalaulah polisi tidak ada, para warga sempat ingin menghakimi Romi, karena mereka marah dan kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Romi kepada istrinya. Namun beruntungnya, polisi dengan sigap mengamankan Romi dan mencegah terjadinya aksi massa. Lalu saat Romi diinterogasi, di saat itu dia menceritakan semuanya, tentang kejadian yang membuatnya gelap mata. Dia mengatakan, kalau Romi setiap kali melihat sang istri dengan handphonenya Romi merasa curiga seperti ada yang disembunyikan, sehingga malam itu mereka kembali bertengkar sampai terjadi peristiwa tersebut. Dan atas kejadian itu, Romi pun harus menjalani proses hukuman, atas perbuatannya. Dan dari kabar yang beredar dikatakan kemungkinan besar Romi terancam hukuman mati. Sementara di sisi lain, tepat pada tanggal 22 Februari tahun 2019, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Ernie kemudian dipulangkan kepada pihak keluarga,
yaitu di rumah orang tuanya di Jalan Meranti, Kota Bengkulu. Dan di malam itu juga, almarhumah Erni dimakamkan di pemakaman, Kelurahan Sawah Lebar. Sementara buah hati mereka, setelah bayi tersebut bisa dipastikan kondusif dan normal, lalu pihak keluarga, akhirnya membawa pulang bayi tersebut, dan diurus oleh pihak keluarga Erni. Itu dia kawan kisah dari seorang istri yang harus mengalami nasib naas oleh suaminya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.